wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Nasara. Saya Faiza Fatimah Zahra. Saya Vita Yuliana. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses bisnis dalam pemasaran. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Fungsi pemasaran dibagi menjadi 3. 1. Fungsi pertukaran. 2. Fungsi penyimpanan dan pendistribusian. 3. Fungsi perantara. Tujuan pemasaran: A. Perkenalan produk untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand, dengan begitu para konsumen dapat lebih mudah mengenal merek atau produk. B. Mengetahui kepuasan pelanggan agar pengusaha atau manajemen mengerti kekuatan dari produk atau jasa yang dijual ke pelanggan. C. Menganalisis pasar sasaran, mengenal lingkungan pasar, mengenai tipe-tipe pasar, menentukan keputusan yang tepat. D. Memenuhi target bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa pemasaran yang dilakukan tepat sasaran dan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan. Jenis pemasaran: 1. Digital marketing, di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media sosial untuk melakukan transaksi. 2. Public Relation Marketing. Jenis pemasaran ini lebih dominan untuk bekerja sama dengan sebuah media informasi publik. 3. Relationship marketing. Jenis pemasaran ini dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. 4. Word of mouth marketing. Jenis pemasaran ini memberikan hadiah atau imbalan pada para konsumen yang mau mengajak konsumen lain untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Call to action. Jenis pemasaran ini menggunakan media sosial dengan metode yang berbeda atau website sendiri. Proses bisnis dalam bidang pemasaran. Proses bisnis adalah tentang langkah-langkah yang tepat yang memainkan peran penting dalam memberikan penawaran dalam pelanggan. Tahapan proses ini dimulai dari 1. Menganalisasi kegiatan bisnis. 2. Menentukan proses bisnis. 3. Pelaksanaan proses bisnis. 4. Evaluasi. Terdapat beberapa unsur dari proses bisnis penjualan. A. Tujuan: membeli stok barang dari distributor dan menjual kembali produk kepada konsumen. B. Pihak yang terkait: karyawan gudang, karyawan pembelian, dan sales dan vendor atau pasar. C. Input: permintaan pembelian serta pengulangan pemesanan. D. Output: pesanan konsumen. Siapa saja pelaku dalam pemasaran? 1. Pemasar, seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan dari pihak lain. 2. Prospek, pembeli respon. 3. Pasar, tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Pemasaran terdiri dari 1. Adanya produk. 2. Penetapan harga. 3. Saluran distribusi. 4. Promosi. 5. Pembelian. Konsep pemasaran. Konsep adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemasaran kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial. Dasar konsep pemasaran: 1. Kebutuhan. Kebutuhan merupakan bawaan dasar biologi setiap instan dan tidak bisa direkayasa oleh pemasar, bersifat internasional. 2. Keinginan. Keinginan merupakan hasrat akan pemuasan tertentu dari kebutuhan yang lebih mendalam. 3. Permintaan. Permintaan merupakan keinginan akan suatu produk spesifik yang didukung kemampuan dan kesadaran untuk membelinya. 4. Produk. A. Produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan guna memuaskan kebutuhan dan keinginan. B. Jasa. Jasa adalah setiap kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak terlihat wujudnya dan tidak mengakibatkan seseorang meminta sesuatu. 5. Nilai, budaya, dan kepuasan. Konsep dasar yang berlaku di sini adalah nilai pelanggan atau customer value. 6. Pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran merupakan cara untuk memperoleh sesuatu, baik itu produk maupun jasa yang diinginkan dari seseorang atau lembaga. 7. Pasar. 1. Pasar potensial. Terdiri dari kumpulan konsumen yang mempunyai tingkat minat tertentu terhadap suatu penawaran pasar. 2. Pasar yang tersedia. Terdapat kumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, akses terhadap suatu penawaran pasar. 3. Pasar tersedia yang memenuhi syarat. Terdapat kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, akses, dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu. 4. Pasar yang dilayani merupakan bagian dari qualified available yang akan diakses perusahaan. 5. Pasar penetrasi.
Pasar yang terakhir, di mana terdapat sekumpulan konsumen yang benar-benar telah memberi, baik itu barang maupun dan jasa. Lingkup pemasaran. 1. Kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitan dengan pasar. Lingkup pemasaran yaitu A. Organisasi, B. Pasar, C. Produk, D. Saluran distribusi, E. Penentuan harga, F. Promosi dan periklanan. Lingkup pemasaran. 1. Kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitan dengan pasar. Lingkup pemasaran yaitu A. Organisasi, B. Pasar, C. Produk, D. Saluran distribusi, E. Penentuan harga, F. Promosi dan periklanan. 2. Pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Pemasaran konvensional dan digital meliputi A. Bisnis dan pemasaran online. Secara garis besar, bisnis dan pemasaran online dibagi 3. 1. Berjualan di akun situs marketplace dan sejenisnya. 2. Berjualan di akun media sosial. 3. Memiliki website dan toko online. B. Bisnis dan pemasaran offline atau konvensional. Bisnis atau pemasaran yang dilakukan secara langsung kepada konsumen. Secara garis besar, bisnis dan pemasaran offline dibagi 3. 1. Berjualan di pasar dan pusat perbelanjaan. 2. Berjualan di mal dan tempat keramaian. 3. Membangun sebuah toko dan perkantoran. 3. Bentuk pasar online. Bentuk pasar online yaitu A. E-commerce, B. Online marketplace meliputi marketplace mini, marketplace konsinyasi, C. Online shop atau toko online.